Salam jumpa, kembali bertemu dengan Krishna di UKWK News. 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kebanggaan semua insan Republik Indonesia dan bahkan di negara tetangga. Kali ini untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, kita akan ada bincang-bincang khusus tentang dunia pendidikan tinggi atau perguruan tinggi bersama seorang rektor. Telah hadir di hadapan kita adalah Frater Monfort BHK. Beliau adalah Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang. Nanti kita akan langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada beliau. Baik, langsung saja. Frater, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Frater? Kabarnya hari ini baik-baik, sehat selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Frater, ini kita mau bincang-bincang sedikit, Frater. Seputar dunia pendidikan tinggi, hubungannya dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dan sebagainya. Frater, sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, Frater juga terjun di MPK ya, Majelis Pendidikan Katolik. Bagaimana ini tanggapan atau opini Frater tentang pendidikan di masa pandemi ini? Soalnya kan sekarang banyak ya orang tua itu mengeluh, kalau dilihat di YouTube, di Facebook itu banyak orang tua yang mengeluh, aduh ini pendidikan kan lahannya para guru, kita hanya bayar saja. Apakah betul demikian? Padahal sebenarnya Ki Hajar Dewantara kan pernah mengatakan bahwa pendidikan dasar itu adalah di rumah. Bagaimana Frater menurut Frater untuk hal ini? Ya, baik, untuk waktu dan kesempatan. Yang pertama, saya terima kasih banyak Pak Krishna datang untuk wawancara menyangkut soal masalah pendidikan pada masa pandemi ini. Yang jelas dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka, menurut saya itu satu kurun waktu yang pantas dibanggakan. Dalam arti bahwa selama 75 tahun ini kita sudah terlepas dari penjajahan dan pendidikan yang terjadi saat ini boleh dikatakan berubah. Dalam arti yang pertama, saya akan memberikan beberapa statement antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Kalau saya berbicara soal MPK, yaitu kami berbicara soal pendidikan dasar dan menengah. Dan situ diharapkan bahwa peran serta orang tua itu sangat dominan. Tapi dengan masanya pandemi yang terjadi saat ini, kita melihat semuanya selalu menggunakan online. Tapi perlu diketahui, teknologi itu tetap sebagai sarana. Yang mau saya sampaikan bahwa sistem dan konten harus komprehensif, di mana yang harus kita alami bahwa teknologi sebagai sarana, sedangkan sistem tetap diatur oleh manusia, itu baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Dasar, menengah maupun tinggi. Iya, manusia tetap sebagai ini pemegang, pengendalinya, sehingga semuanya tidak kebablasan. Untuk pendidikan tinggi, memang untuk saat ini kita harus mengacu dari harapan Mendikbud. Beliau mencanakan kampus merdeka, ada 4 poin. Poin pertama menyangkut soal akreditasi. Ya, sebagai lembaga pendidikan Katolik yang mewarnai ini pendidikan Katolik dalam Keuskupan Malang, tentu kami harus mendunia. Untuk itu, penataan awal yaitu penataan menyangkut soal keberadaan institusi. Yaitu semua lembaga, itu prodi apapun yang terjadi di lembaga ini harus disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada sesuai dengan tuntutan Kemendikbud. Yang kedua, ada hal yang baru yang perlu saya sampaikan, bahwa hak belajar siswa minimal 3 semester harus bisa belajar di tempat yang lain. Jadi dulu semuanya harus di tempat ini, tapi kita bekerja sama dengan Aptik yang menangani program ini, dan kita sudah merencanakan mulai tahun semester ini yang baru kita akan melaksanakan ini pembelajaran lintas ini perguruan tinggi. Dan ini memang diminta oleh programnya Mendikbud, sehingga Widya Karya bisa ikut ke Jakarta, ikut mana, bebas dari biaya, hanya tetap
berlindung pada lembaga masing-masing. Dan itu menurut saya itu hal yang sangat baru. Ya, yang belum pernah diterapkan. Dan ini kita harus... Dan Widya Karya ini siap ya untuk... Widya Karya sudah siap, dosennya sudah disiapkan, sistemnya sudah kita siapkan, tinggal nanti rencana minggu depan kita mau sosialisasi dulu. Dan dosen-dosen dan materi apapun harus kita sesuaikan dengan lembaga-lembaga lain supaya kita tidak tertinggal. Wah, mantap ya, Frater. Bagaimana dengan ini, Frater, sekarang? Tema HUT RI yang ke-75 ini yang intinya adalah orang Indonesia bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Baik produk berupa barang, jasa, pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana, Frater? Baik, terima kasih bahwa tema yang diangkat saat ini bahwa bangga sebagai orang Indonesia. Berarti bangga atas semua yang dibuat oleh Indonesia. Pokoknya made in Indonesia. Nah, menurut saya kali ini dengan tema ini merepresentasi kembali nilai-nilai Pancasila yang selama ini kemungkinan agak sedikit kabur. Di sini diminta untuk menghidupkan kembali dan kita Unika Widya Karya sesuai dengan visi kita bahwa menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam terang iman Katolik. Disinilah cocok dengan tema yang diangkat ini oleh pemerintah bahwa aku bangga sebagai orang Indonesia, bangga segala-galanya. Berarti harus bermuara pada nilai-nilai filter yang diangkat di dalam nilai Pancasila itu sendiri. Dan sebagai orang Indonesia, inilah aku orang Indonesia. Bersumber pada Pancasila yang ada. Dan untuk itu tema ini tema yang pas. Sehingga dengan masa yang sulit saat ini, kita tetap tahu bahwa jangan sampai kita membandingkan dengan negara lain, oh begini-gini. Sudahlah, saya Indonesia, mati hidup darah saya mengalir di Indonesia, maka apapun yang terjadi, saya harus berjuang untuk mengangkat keberadaan ini negara saya yang cinta. Bangga terhadap NKRI dan NKRI harga mati, Frater. Iya, betul sekali ya. Baik, Frater, sekarang gini ya. Universitas Katolik Widya Karya Malang atau lembaga yang saat ini dipimpin oleh rektor. Itu kira-kira baik sekarang maupun ke depan nanti itu perannya terhadap gereja. Kan ada nama Katolik, Frater. Terhadap gereja bagaimana, terus terhadap negara bagaimana, atau terhadap bangsa, gimana? Yang pertama bahwa perlu kami sampaikan bahwa dalam akademi yang akan dihidupi di Widya Karya ini nuansanya nuansa Kristiani. Bahwa semua output yang akan keluar dari Widya Karya ini, dia yang pertama dia harus mencintai ajaran agamanya. Kita masing-masing dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut saya ini berarti proses ini lumayan panjang. Sehingga kita tidak menciptakan malaikat pada waktu yang singkat. Karena manusia butuh proses. Sehingga pendidikan yang ditanamkan di Widya Karya ini bukan ini pada outputnya, tapi kami melihat proses yang akan menghasilkan outcome. Sehingga mulai ke depan ini pendidikan pendidikan berbasis outcome, bukan lagi jumlah yang jam mengajarnya berapa kapan, tapi lebih bermuara pada pembinaan mentalnya, sehingga spiritualitas anak dihidupkan, lalu mental anak dihidupkan, sehingga mereka selesai dari Widya Karya ini mereka betul-betul membawakan satu warna tersendiri. Karena semua perguruan tinggi tetap ada, bukan hanya dikejar otaknya, tapi mental bagaimana dia siap menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Dan itu sesuai dengan gereja bersifat universal, kemana saja mereka bisa siap memberikan sesuatu yang terbaik. Iya. Oke. Sekarang Frater, yang terakhir ini mungkin Frater ya, harapannya ke depan untuk lembaga ini supaya bisa berkembang terus maju seiring dengan berkembangnya negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin dikenal dunia. Harapannya apa, Frater? Ya, baik. Mungkin yang saya sampaikan harapan ini secara spesifikasi pada diri saya, karena selama ini banyak orang
memberi harapan pada orang lain, saya harap ini, tapi dari pribadi saya, kami mengharapkan supaya dari lembaga ini kita menyusun strategi sedemikian rupa, menyusun postur-postur perkembangan ke depan minimal 5 tahun, supaya hal-hal yang kita buat itu konkret, nyata, jadi tidak hanya bersifat teori. Maka saya katakan yang kami bangun di sini dengan sistem yang terbaru, teknologi apapun yang dibuat, tetap yang kami pegang adalah manusianya. Sistemnya, kontennya komprehensif, bahwa yang menggerakkan semua itu adalah manusia. Jangan sampai kita menjadi budaknya teknologi. Sehingga online yang dibuat saat ini, kita harus lebih kepada on demand. Bagaimana mahasiswa yang kita berikan saat ini betul-betul sesuai dengan permintaan kebutuhan yang layak dipersiapkan untuk masa depan. Ya, ini harapan saya sehingga menjadi manusia yang utuh sesuai dengan ini misinya, visinya pemerintahan Indonesia, khususnya pendidikan, bahwa kita menciptakan manusia yang utuh, yang paripurna, yang mampu bisa menempatkan diri di mana saja yang berada, dari otak, hati, dan mentalnya harus betul-betul sejajar. Dan itulah menjadi manusia Indonesia yang sejati. Itulah visinya UKWK ke depan. Baik, luar biasa sekali, Frater. Terima kasih sekali atas penjelasannya, atas ide-ide ke depan yang luar biasa, dan saya yakin ke depan bahwa lembaga yang dipimpin Frater pasti solid dan siap berkembang seiring dengan berkembangnya NKRI yang semakin dikenal dunia. Baik, Unika Widyakarya. Unika, unik. Di manakah uniknya? Kalau tadi sedikit saya coba rangkum dari apa yang sudah dijelaskan Frater Montfort adalah bahwa Widyakarya tidak hanya sekedar menanam benih saja, tetapi sebelum benih diserahkan kepada Widyakarya, Widyakarya sudah menyiapkan lahan terlebih dahulu, mungkin potnya atau mungkin tanahnya, kesuburannya, pupuknya, dan sebagainya. Ketika semua sudah dirasa siap, benih dititipkan kepada Widyakarya, benih ditanam, dirawat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga Widyakarya mencetak pohon yang siap menghasilkan buah-buah yang luar biasa untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Salam Scientia ad Laborem. Sekian liputan kita, sampai ketemu lagi di UKWK News yang berikutnya. Salam.